قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. والمقالة as-saniyah, maqalah yang kedua, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. An Abi Bakar diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, semoga memberikan ridho sapa Allah anhu kepada Abu Bakar Siddiq. Salasun utawi tiga perkara, utai tiga, tapi tiga ini maksudnya tiga perkara. La tudrok, tidak akan bisa dicapai apa salas, bisalasin dengan tiga perkara. Ada tiga perkara yang tidak akan bisa dicapai oleh tiga perkara. Ai salasu khisalin, artinya maksudnya adalah tiga perkara. La tutlabu, tidak akan bisa dicari apa salasu khisal bisalah sati asya, dengan tiga beberapa macam. Al-ghina, yang pertama adalah al-ghina, satu, kekayaan. Bilmuna, dengan angan-angan saja. Bilmuna, dengan angan-angan saja. Ai bidomil mim, artinya dengan domahnya mim, muna. Kalau bilmuna, jam'u maniyah itu jamaknya lafat maniyah. Maniyah ya, suatu angan-angan, atau bahkan juga suatu kerja keras. Angan-angan dan juga kerja keras. Ai maksudnya fala yahsulu, maka tidak berhasil apa al-ghina kaya bil amani, dengan angan-angan saja. Bal, sebaliknya bil qismati dengan bagian minallahi, daripada Allah. Bil qismati dengan bagian minallahi, daripada Allah. Minallahi, daripada Allah Ta'ala, mahlur Allah. Jadi kalau kamu ingin kaya, kamu ingin jadi orang kaya, itu jangan, caranya itu adalah harus berupaya zahir batin. Lahiriahnya kerja, batiniahnya minta sama Allah. Karena orang kaya dan tidak, itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kerja, sama-sama sungguh-sungguh, tapi hasilnya beda. Karena memang jatah dari Allahnya berbeda. Sama-sama ngojek, tapi yang satu masih kos, yang satu sudah punya rumah. Sama-sama TNI, pangkatnya sama, tapi yang satu sudah bisa beli mobil, yang satu belum. Karena untuk menjadi orang kaya itu harus dua hal, ikhtiar dan berdoa. Kalau ada orang kaya tanpa doa, itu namanya sombong. Orang kaya tapi dia tidak mau sadar sama Allah, itu namanya istidraj. Itu adalah dilulu sama Allah. Orang kaya biarin kaya, tapi biar cepat masuk neraka. Kayak Korun, orang kaya luar biasa, tapi tidak patuh sama Allah. Akhirnya ditenggelamkan, karena tenggelamkan dirinya, seluruh harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah SWT. Fir'aun, jabatan, sombong, dibiarin aja dulu. Orang sombong dengan jabatan dibiarin dulu, ditenggelamkan sama Allah beserta seluruh pasukannya, dihancurkan semua oleh Allah SWT. Makanya jangan sampai sesuatu hal itu kita melepaskan untuk berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Sebab mau berdoa kepada Allah itu adalah bagian daripada bagian daripada ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah
bahwa diri kita masih senantiasa bersandar, terus-menerus bersandar, tidak bisa terlepas untuk senantiasa minta tolong sama Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak boleh al-ghina bil muna. Apalagi cuma angan-angan saja, angan-angan saja. Ya Allah, aku jadi orang kaya. Tadi malam saya mimpi saya dikasih uang 1 triliun. Loh, mana uangnya? Mimpi. Bisa jadi kaya tidak? Kalau hanya mimpi saja tidak bisa. Yang berikutnya lagi adalah kata Abu Bakar Siddiq, wasihah dan wasabab dan bisa langsung al-ghina wasababu dan sifat muda bil khidabi dengan dipacar atau dengan pacar. Hanya yang itu loh, apa itu dikasih apa namanya? Semir ya, disemir itu. Fala yahsul, maka tidak berhasil apa as-sababu, apa sifat muda bi khadabi sya'ri dengan menyemir rambut, bil hinai dengan daun pacar, wa nahwi dan sebanyak hina. Jadi biar kelihatan muda, rambutnya sudah beruban, tapi supaya kelihatan muda kemudian orang muda tidak bisa seperti itu. Muda itu faktor umur, bukan faktor rambutnya kemudian dimanipulasi menjadi tidak beruban ya. Wasihatu dan sehat bil adwiyati dengan obat saja. Tidak bisa orang kepingin sehat dengan obat. Oh, saya punya obat banyak, saya punya apotek, saya punya dokter yang spesialis umpamanya. Jangan kamu bersombong dengan itu gitu loh. Jangan membuat sombong dengan dengan obat. Kesehatan dengan punya obat. Fala yahsulu fala tahsulu, maka tidak berhasil. Apa as-sihhatu sehat binafsil adwiyati dengan dirinya obat saja, dengan dasar obat saja, dengan pokok obat saja. Binafsil adwiyati dengan obat saja. Bal bisyifa'illah, sebaliknya dengan obat dari Allah, penyembuh daripada Allah Ta'ala mahaluhur Allah. Jadi kalau ada orang sakit, jangan kamu itu punya pikiran kamu pokoknya aku sakit saya punya obat banyak, pede banget. Jangan. Orang sakit itu, orang diberi sehat oleh Allah itu jangan hanya terpaku dengan obat saja. Kita dikasih sehat oleh Allah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Kalau memang orang terlalu mengandalkan obat, dokter nggak ada yang mati. Betul apa betul? Tapi dokter mana yang kira-kira sampai sekarang tidak mati-mati? Tidak ada. Semua dokter waktu ajalnya mati. Dokter spesialis pun mati. Betul? Dokter spesialis pun yang punya apotek pun mati. Yang memproduksi obat pun mati. Kita ini hanya sekedar ikhtiar di dunia, sekedar ikhtiar. Kemudian kalau kita masih diberi anugerah sehat, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu perlu doa macam-macam. Berobat oke, tapi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mau minum obat bismillah, selesai berdoa alhamdulillah. Sakit begitu juga kita minta sama Allah ya, supaya kita tidak menjadi orang sombong ya, supaya kita tidak menjadi orang sombong. Wal maqalah salisah, dan makalah yang kedua dari bab as-sulasi ini ya, bab sulasi. An Umar, diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu semoga memberikan ridha sapa Allah anhu kepada Umar. Husnul tawaddudi, utawi bagusnya sifat kasih sayang. Husnul tawaddudi, utawi bagusnya sifat kasih sayang.
al-mahabbah artinya adalah kasih sayang, ilan nasi pada manusia itu nisful aqli, itu separuh akal yang normal, separuh akal. Separuh akal berarti dia kalau punya akal yang sehat itu 100%, tapi kalau orang diberi anugerah mempunyai sifat kasih sayang, itu adalah dirinya sudah mempunyai separuh akal yang normal. Jadi pentingnya kita punya rasa kasih sayang, husnul tawaddud, artinya mempunyai sifat bagusnya sifat kasih sayang. Kama sebagaimana hadis rawi meriwayatkan siapa Ibnu Hibban wa Tabarani dan Imam At-Tabarani, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, an Jabir diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah putra Abdullah, anan Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, mudaratun nasi shadaqatun. Mudaratun nasi utawi menyayangi manusia, shadaqatun itu sedekah. Ai mulatofatun nasi artinya mempunyai kelembutan kepada manusia, mempunyai kelembutan. Mulatof latif itu kan lembut. Mulatofatun nas mempunyai kelembutan kepada manusia, bil qauli dengan ucapan, wal fi'li dan pekerjaan, yusabu itu diberi pahala alaiha atas mulatofatun nas, alaiha atas mulatofatun nas sawabas sedekah, pada pahalanya sedekah. Jadi kalau ada orang punya sifat kasih sayang kepada manusia, itu adalah hakikatnya dia sudah mendapatkan pahala sedekah. Tapi jangan disalahartikan rasa kasih sayang ini. Kasih sayang itu jangan sampai melanggar rambu-rambu syariat. Jangan melanggar rambu-rambu syariat. Sayang aku kepada anaknya tetangga perempuan, tidak boleh. Sayangnya itu tidak boleh kamu nampakkan dengan hawa nafsu. Kalau umpamanya, ya Allah, kalau kamu mendoakan sama perempuan mendoakan laki-laki, sayang, ya Allah, semoga dia dianugerahkan sehat lahir batin, kuatkan hidayah iman Islamnya selama dunia akhirat. Kalau gitu berarti sifatnya secara umum manusia. Jangan kepada ada unsur kasih sayangnya itu ada unsur nafsu. Kalau unsurnya nafsu itu berarti dosa. Ya, kasih sayang yang tidak dicampuri dengan pelanggaran rambu-rambu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham apa paham? Wakana dan ada siapa Nabi min mudaratihi daripada sifat kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anau sesungguhnya Nabi la yazumu tidak pernah mencela siapa Nabi ta'aman pada makanan. Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Jadi Rasulullah itu Masya Allah, di antara sifat Rasulullah itu menyenangkan tamu, itu menyenangkan orang luar biasa. Sampai suatu ketika itu Rasulullah dikirimi sama orang Badui, orang kampung, dikasih buah-buahan. Begitu dikasih buah-buahan, makan buah-buahan sama Rasulullah itu langsung dimakan. Masya Allah, terima kasih. Kalau bahasa kita, makasih Ma ya, makasih Bapak ya, makasih Ma ya, makasih Bu ya, Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khairan jazakumullah. Langsung dimakan sama Rasulullah. Di depannya dia itu orangnya senang sekali. Ini orangnya yang kasih senang sekali karena dia bawa terus dimakan sama Rasulullah. Sahabat-sahabat lain yang lain ngarep-ngarep. Biasa Rasulullah tidak biasanya seperti ini. Rasulullah tidak biasanya kalau Rasulullah makan itu biasanya Rasulullah tawar-tawar. Kita dikasih nih. Sahabat-sahabat lain nunggu-nunggu, tidak dikasih kita ya. Makan lagi. Masya Allah, kelihatan senang, kelihatan bahagia gitu. Jadi yang kasih bahagia banget. Tapi yang sahabat-sahabat mengharap-harap
Aduh, nggak dikasih aku ya, nggak dapat bagian aku ya, kata sahabat-sahabat ini, nggak dapat bagian aku ya. Begitu sudah selesai keluar, apa itu orang yang kasih sudah pulang, terus kemudian sahabat, apa ini ya Rasulullah, nggak bagi-bagi ya Rasulullah, saya ini begini, saya itu nggak kasih kamu karena ada alasannya. Ini buah kecut banget, jadi kecut banget. Kalau saya kasih kamu, nanti kamu, aduh kecut sekali, nanti kecewa yang kasih. Makanya ini saya makan sendiri biar dia seneng gitu loh. Maka saya biar seneng. Coba kau rasa, oh iya kecut ya Rasulullah, kecut ya Rasulullah, kecut banget. Lah bentuk daripada membahagiakan tamu itu seperti itu. Jangan sudah bawa jauh-jauh, capek-capek, begitu, aduh kecut sekali, makanan apa, buang. Ya kira-kira gimana? Kamu di jauh-jauh dari Bongo makan kecut, waduh gak enak, buang sampah. Kamu yang jauh-jauh bawa dari Bongo gimana rasanya? Kecewa apa enggak? Nah, Rasulullah itu membahagiakan tamu itu seperti itu. Rasulullah tidak pernah mencaci makanan, tidak pernah mencaci bentuk-bentuk makanan. Terus tidak pernah mencela makanan, walayan haru, dan tidak pernah membentak siapa Rasulullah khadiman pada pembantu. Rasulullah tidak pernah sama pembantu membentak, marah-marah gitu, tidak pernah. Walayadribu, dan tidak pernah memukul siapa Rasulullah bi imra'atan pada seorang perempuan. Jadi Rasulullah tidak pernah memukul sama perempuan. Jadi kalau ada laki-laki, ada suami-suami, ada seorang laki-laki suka memukul perempuan, itu termasuk orangnya akalnya kurang. Paham apa paham? Perempuan. Karena gini, sifat perempuan sama laki-laki itu beda. Kalau perempuan kok tempeleng begitu biasanya nggak terlalu itu. Tapi kalau perempuan dipukul, sakitnya itu di sini ya, betul apa enggak? Tidak hanya di kepala yang dipukul, tapi sakitnya betul apa betul? Itu hatinya itu seperti itu. Karena sifat perempuan itu seperti itu. Tidak boleh. Makanya anak santri, katanya anak santri putri, alhamdulillah, berarti kita tidak akan pernah dipukul. Tidak apa-apa, nggak dipukul. Suruh berdiri baca 30 juz, tidak apa-apa. Ya, yang penting tidak dipukul. Betul apa betul? Perempuan, santri putri. Jadi kalau umpamanya melanggar disuruh berdiri baca 2 juz atau 20 juz atau 30 sambil berdiri, kan pahalanya banyak, iya apa enggak? Nah itu, jadi caranya gitu, enggak usah memukul. Apalagi seorang suami memukul istrinya. Ya Allah, istri itu enggak boleh dipukul-pukul seperti itu. Kalau umpamanya sampai terlalu nemen, ambil dicubit, dicubit atau dipukul yang tidak membahayakan, kakinya pakai lidi atau pakai apa gitu ya. Paham? Saking nemennya, enggak sholat, siram air, enggak usah dipukul, siram air. Pertama 1 gelas, enggak bangun, ambil 1 gayung, enggak bangun, ambil 2 ember, insya Allah bangun. Betul apa betul? Enggak usah dipukul ya. Hal-hal yang berkaitan dengan syariat perlu kita tegas, tegas. Paham? Tapi tegasnya yang benar ya. Salah satu indikator otak suami kurang normal itu, kurang sehat, itu kalau suka mukuli istri kok anaknya banyak, itu repot apa enggak? Sedikit-sedikit perang dunia pertama, kedua, ketiga, anak ibu banyak, masya Allah, tetangga malu, orang kok aneh begitu, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit punya anak, ya benda, malu-maluin aja itu. Insya Allah. Sampai di mana ini? Gara-gara perempuan ini ya. Al mudarah itu ya tarkud dunya, meninggalkan dunia, li ajlidin, karena perkara agama. Aksul mudahanah,
kebalikan daripada sifat mudahana. Mudahana itu adalah berminyak air muka. Mukanya berminyak, artinya dalam artian menipu. Dalam artian menipu, mudahana. Jadi mudarah itu benar-benar tulus, kasih sayang yang tulus. Tapi kalau mudahana itu senang-senang, baik-baik, tapi penuh tipu daya. Penuh tipu daya. Biasanya para orang-orang yang datang ke calon-calon legislatif, calon-calon pejabat. Oh, kalau datang itu, Pak, saya mendukung kamu, saya mendukung gini. Tapi yang penting kamu berani berapa ya, Pak ya? Lo gitu itu. Ya. Ini masalahnya, enggak tulus. Dia itu motivasinya dunia. Kalau dia depan pejabat, oh begini Pak, oh masya Allah begini. Tapi di belakangnya itu adalah sangkuni. Allah, naudzubillah, ini termasuk penyakitnya hati itu adalah mudahana. Kalau di depan orang berminyak muka, suka menipu, tapi di belakang dia adalah munafik. Wa husnus soal, dan sebaik-baiknya pertanyaan lil ulama'i, pada ulama, nisful ilmi, itu separuh ilmu pengetahuan, ilmu agama. Nisful ilmi, separuhnya ilmu. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, yahsulu, itu bisa berhasil ilmu bi, dengan tanya sama ulama. Maksudnya tanya samanya, ya juga belajar sama ulama. Jadi kalau kamu ingin tahu ilmu agama, wajib belajar sama ulama. Paham apa paham? Jadi kalau kamu ingin tahu ilmu agama, harus tanya sama ulama. Kalau kamu tanya sama ulama, tanya sama ulama, tidak hanya Pak Yai, apa yang dinamakan mubtada, apa yang dinamakan, tidak hanya itu. Pak Yai, saya ini tidak tahu tentang ilmu nahu, saya mau belajar tentang ilmu nahu. Maka dipelajari ilmu nahu, itu namanya pertanyaan. Karena soal pertanyaan tentang ilmu nahu. Pak Yai, saya tidak tahu ilmu fikih, saya mau belajar ilmu fikih. Pak Yai, saya tahu belajar ilmu tasawuf, saya ingin belajar ilmu tasawuf. Makanya saya itu senang sekali kalau ada santri. Santri itu santri Nurul Anwar, santri mondok pesantren, itu supaya tidak kacau, tidak rusak. Tidak kacau, tidak rusak. Artinya kalian belajar di sini, belajar kepada kiai, belajar sama ulama, belajar sama ustadz, itu supaya terkoneksi. Kalaupun kuliah, kamu harus belajar di lingkungannya kiai, lingkungan ulama. Itu baru ilmu kamu terkoneksi. Tapi kalau kamu rata-rata yang sudah belajar di pondok pesantren setingkat aliyah, kemudian sekolahnya, kuliahnya di luar lingkungan pesantren, biasanya mungkotek kepada pesantren, terputus dengan ilmu pesantren, terputus dengan ilmunya para ulama. Tapi saya begitu itu tidak pernah ada yang patuh sama saya. Ya, maunya saya santri di sini Nurul Anwar, kuliahnya di Sarang, terkoneksi dengan pondok di sini, pondok Sarang. Kamu tetap jadi orang alim, atau pondok, pokoknya di lingkungan pesantren. Kalau tidak lingkungan pesantren, kacau kamu. Kalau dari lingkungan pesantren, yang rata-rata saya lihat kacau, hidupnya kacau, jauh dari pesantren. Kalau kamu di sana, masya Allah, bagus banget. Masalahnya takut jadi benar-benar orang alim, itu masalahnya kamu. Takut benar-benar jadi orang alim, ya. Paham? Jadi di sini wa husnus su'al lil ulama nisful ilm, wa husnut tadbir, dan utawi sedikitnya pertimbangan, ijra'ul umurnya, memperjalankan beberapa perkara ala ilmil awaqib, atas ilmunya orang-orang yang terdahulu, akib, pungkasan terakhir, yang telah mengiring-iringi, yang telah pungkas, yang telah terakhir. Ini sul ma'isah, dan itu adalah separuh daripada kehidupan. Jadi kalau sebaiknya mempunyai pertimbangan dalam memperjalankan perkara-perkara, itu adalah separuh daripada kehidupan. Waya adapun ma'isah itu maksabul insan, itu adalah kerjanya manusia,
alladzi yang ya'isu hidup siapa orang bisababi dengan sebabnya ma'isah. Wal maqalatu rabi'ah, dan utai makalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu, man barang siapa taraka meninggalkan siapa man ad-dunya pada dunia, bi'an aqalla dengan menyedikitkan siapa orang as-sab'a pada kenyang, wal aqla dan makan, wa abghad dan benci siapa man as-sana pada pujian minan nasi daripada manusia, ahabba maka mencintaihu kepada man siapa Allah Ta'ala malur Allah. Jadi kalau ada orang meninggalkan dunia, sedikit mempersedikit makan, sedikit kenyang, sedikit makan, dan dia tidak terlalu terpaku daripada pujian manusia, artinya dia benci orang kok hidupnya kalau mau dipuji, kalau tidak puji tidak mau kerja, tidak mau gerak. Itu adalah jelek-jeleknya manusia. Jelek-jeleknya manusia itu seperti itu. Maka kalau orang bersifat seperti itu, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanau karena sesungguhnya man taroka meninggalkan siapa man arya pada sifat riya, wa tafakhur dan sombong, wa tafakhur dan bersombong-sombong. Wa man dan barang siapa taroka meninggalkan siapa man ad-dunuba pada dosa-dosa. Orang kok mau ninggalin dosa-dosa, ahabba maka mencintaihu kepada man siapa al-malaikatu malaikat. Kamu ninggalin dosa-dosa, maksiat, cintai oleh malaikat. Kamu ingin dicintai malaikat? Ingin dicintai malaikat? Jangan melakukan dosa Li'annau karena sesungguhnya keadaan layat abud tidak capek siapa al-maktabatu malaikat pencatat amal, alladzina yaitu para malaikat yaktubuna yang mencatat siapa alladzina as-sayyi'ata pada amal-amal kejelekan. Jadi kalau kamu ninggalin maksiat itu malaikat agak sedikit istirahat maksiat A, maksiat B, banyak sekali maksiat. Nah, kalau kamu tidak maksiat, malaikatnya istirahat biar tidak bikin capek kamu sama malaikat. Caranya jangan maksiat. Waman dan barang siapa hasama memutus siapa man at-tama pada toma adil muslimin daripada orang-orang Islam, ay qata'a artinya memutus siapa man qata'a mutusu kepada man anhum daripada qata'a mutus siapa man hu kepada toma anhum daripada al-muslimin, ahabba maka mencintaihu kepada man siapa al-muslimun orang-orang Islam. Apa ini la apa ini? Lalahu. Oleh anahu ya, tulisannya kok ada lamnya. Li'anau karena sesungguhnya man layak daru tidak kotor apa kulubum hati-hatinya mereka. Kotor hatinya orang-orang Islam kalau kamu tidak tomak. Tapi kalau kamu tomak justru membuat kotor hatinya kamu, ya, hatinya orang-orang yang lain. Wal maqalah khamisah wallahu a'lam.